Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tista Wahyudi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai style dan color. Apa itu style dan color? Jadi sebenarnya di Android Studio itu ketika kita pertama kali nge-create project, kita sudah disediakan color warna warna dasarnya. Tapi warna dasar ini bisa kita rubah sesuai sesuka hati kita dan juga ada temanya. Sebenarnya tema di sini itu luas banget. Penerapannya itu bervariasi sekali. Pokoknya kita kayak CSS gitu bisa dibilang. Iya kayak CSS yang bisa kita panggil kapanpun, tapi ya itu nanti emang butuh jam terbang dan ya harus membuat-buat sendiri sih karena emang style style atau tema itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan, nggak bisa selalu disamakan kayak gitu. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan sedikit aja mengenai tema dan color. Jadi di sini by default kita ada color di dalam value di app, res, sama value. Di sini tuh Android Studio udah menyiapkan by default ada color berapa ini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 7 warna. Nah, kalau di tahun 2020, tahun lalu, sekarang tahun 2021 itu eh, nama-namanya itu bukan purple, purple, black, white gini, tapi color primary varian kayak gitu. Nah, apa itu color primary varian? Sebenarnya di sini di color ini kan cuma hanya untuk variabel penamaan color, penamaan warna, warnanya seperti apa itu kita catatnya di sini dan untuk penerapannya di mana? Penerapannya itu ada di tema. Nah, di sini. Di tema pada bagian color primary itu apa warnanya, kalau color primary variant itu apa warnanya, color on primary itu apa warnanya, terus ada secondary variant ini tuh digunakan untuk apa. Jadi gini, kalau teman-teman lihat di sini itu ada beberapa warna kan. Yang paling atas itu kita sebutnya adalah color primary varian. Dulunya itu color primary dark. Kebanyakan kalau teman-teman masih membuka di tutorial-tutorial yang lama atau tutorial-tutorial mengenai Android Studio yang lama itu namanya color primary dark. Nah, kalau nggak tahu kenapa sekarang diganti color primary varian. Terus untuk color primary-nya itu adalah color primary ini yang membungkus home sama yang di bawah ini. Kalau color-nya di sini itu kita rubah, misal kita rubah manual ya, kita rubah manual FFFFF kurang satu. Ini saya ganti misal warna merah. Kalau saya run, kalau kita lihat di sini, nah color primary-nya jadi warna merah. Kalau di sini saya rubah, sebenarnya color primary ini tidak tidak selalu sih, karena kalau kita lihat di bawah sini status bar color ini tuh status bar yang paling atas ini yang ada indikator baterai, wifi sama sinyal itu adalah status bar namanya. Sedangkan di sini dia dikasih nama status bar color-nya itu color primary variant yang dimana dia merusuknya ke sini. Kalau di sini kita rubah juga, misal warnanya kita ganti warna putih, FFFF, maka di sini nanti akan berwarna putih. Nah, warna putih, tapi nanti masalahnya karena status barnya tadi warna putih, makanya nggak kelihatan. Oke, kita kembalikan ke mode awal. Terus di sini ada dua. Kenapa ada dua? Di sini itu sekarang udah canggih Android Studionya, kita udah disiapkan mode malamnya. Jadi ada mode siang sama ada mode malam yang dimana warnanya itu berbeda-beda. Jadi ini untuk mode malam itu warna color primary-nya itu 500, sedangkan kalau yang kalau mode siang color primary-nya itu purple 500, kalau di mode malam color primary-nya itu purple 200. Nah, ini kalau kita rubah di siang, maka di malam nggak akan terpengaruh. Contoh, kalau kita aktifkan di sini, saya aktifkan mode malamnya. Ini saya menggunakan emulator Android yang versi yang Android R ya. Kalau Android Oreo kayaknya belum belum ada. Jadi harus pakai Android R atau di bawahnya. Di bawahnya R itu apa? Pokoknya Android 10 11 lah yang bisa itu. Nah, ini saya udah rubah ke mode malam. Maka di sini kalau kita buka lagi dia akan menjadi mode malam. Seperti itu. Nah, ini kalau primernya di bawah menjadi warna kayak keabu-abuan
apa ya, baku mentah atau kayak gimana itu. Seperti itu. Jadi, untuk mengatur color itu bisa kita lakukan di sini. Jadi, tapi lebih enaknya itu kita buat kayak gini sebenarnya. Kita copy aja ini tiga-tiganya ini, kita copy, kita kasih nama sesuai nama ini, color primary varian, sama color on primary. Biasanya yang penting cuma 3 ini sih sebenarnya. Nah, terus di sini kita tinggal ganti aja color primary. Di sini color primary varian, sama satunya color on primary-nya kita ganti kayak gini. Maka nanti jadi kita tahu sih mana yang mau kita rubah untuk color primary-nya apa, color primary varian-nya apa. Kalau kita menggunakan kayak gini kan agak agak pusing, saya sendiri juga pusing sih, bukan pusing karena emang terbiasanya itu kita taunya kalau kita mau mengganti color primary-nya itu ya kita kasih nama color primary terus kita ganti aja. Nah, di sini karena berhubung kita mau menggunakan apa namanya? Kita mau menggunakan contoh dari Tokopedia, kita samakan aja biar nanti kelihatan sama untuk color primary-nya itu apa, terus color primary variannya itu apa, kayak gitu. Jadi ini saya rubah color primary varian sama color on primary. Oke, terus di sini ada sedikit info karena kita tidak akan terlalu fokus mengenai mode malam atau mode siang, kita baiknya untuk sekarang akan saya samakan semua. Jadi mau mode malam atau mau mode siang itu warnanya tetap sama karena untuk membangun mode malam kita harus tahu mode siangnya dulu. Jadi tidak biar nggak terlalu lama, dan nanti juga teman-teman bisa rubah-rubah sendiri sih sesuai keinginan teman-teman untuk color color mode malamnya itu seperti apa. Tapi di sini kita buat aja di mode mode siang semua. Seperti itu. Terus di sini ada sedikit sedikit apa ya? Ada sedikit pengetahuan mengenai pewarnaan. Jadi bagaimana kita tahu kalau kita lihat di contohnya tadi kan kalau masih warna warna aslinya, sebentar ya, color primary dark di sini, color primary varian, color primary-nya di sini. Ini aku coba run ulang. Terus kalau teman-teman perhatikan, ini tuh banyak yang nggak tahu, tapi di sini membantu banget untuk pewarnaan. Jadi pewarnaan teman-teman itu jadi lebih bagus. Jadi di sini ada website namanya. Oke, di sini ada material.io desain color bla 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 ini. Internet saya lagi lemot. Oke, ini udah kebuka. Kalau teman-teman lihat pada bagian paling bawah ya, bukan paling bawah banget sih ya, agak ke bawah. Agak ke bawah itu di sini ada color pattern. Jadi kita teman-teman bisa milih kita mau menggunakan warna apa. Misal di sini ya. Di sini ada hexanya. Aku mau pakai warna hijau ini untuk warna dasarnya. Karena warna dasar dari Tokopedia adalah warna kehijau-hijauan gitu kan. Sebentar. FOO kurang nolnya kurang 1. Oke. Nah, ketika kita memilih color primary-nya, kalau kita memilih color primary-nya seperti ini, dia akan langsung nge-generate color apa aja sih yang berhubungan yang mungkin cocok dengan warna yang akan kita pilih tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, saya naikkan ke mode siang lagi ya. Nah, di sini kan ada warna, sebenarnya warna yang membungkus home ini sama atasnya itu satu warna yang sama. Cuma karena ada penaikan penaikan kegelapan sama atau penurunan kegelapan. Gelapnya itu mau dinaikkan 1, 2 atau 3 itu udah ada patternnya sebenarnya, dan patternnya itu kita bisa dapat kalau buat pemula yang sense-nya kurang ya, maksudnya bukan kurang, masih belum terlatih seperti saya sendiri juga sense untuk menaikkan sama menurunkan warna itu masih kurang. Jadi saya menggunakan tool dari material.io pada bagian the color system. Di sini kita bisa dapat tool yang lumayan bagus. Kita bisa kita udah disediakan kenaikan atau naik atau turunnya sebuah warna kayak gitu. Nah, di sini saya akan coba menggunakan ini. Untuk warna primary-nya adalah ini,
P P yang 500 untuk color primernya. Kalau teman-teman lihat di sini tadi pas di awal, di sini warna primernya adalah 500. Terus naik ke 700 untuk color primary darknya. Jadi kalau kita mau menggunakan warna hijau, jadi color primernya ini kita copy, klik aja nanti udah ke copy, terus kita taruh aja di sini. Tanda tanda pekerja dihilangin, terus naik ke 700, kita copy. Terus kita taruh di sini. Atau bisa juga kayak gini. Teman-teman buat jadi nanti kita punya tangga warna yang apa ya, yang sesuai lah. Jadi kita kasih nama misal di sini 500, color primernya 500, terus ada color primary 700, 600, 700 dan seterusnya. Kita sampai 400 saja. Di sini 400, 500, 600, 700, 800. Nah, tinggal disesuaikan aja. Untuk 600 kita copy di sini. Oh, sorry, salah. 600 di sini, 700, 800 sama 400. Ini warnanya sama, berarti yang 500 belum saya copy. Nah, jadi teman-teman nanti bisa punya tangga warna menyesuaikan dengan warna aslinya, warna primernya. Berarti di sini kalau kita mau menggunakan color yang ini, kita bisa panggil, caranya memanggilnya sama seperti ini, kita copy tanda add color primary. Kita tidak bisa menggunakan warna primernya itu sendiri di warnanya. Jadi harus manggil orang lain. Kita copy, kita taruh di sini. Color primary, sorry salah, 700. Nah, seperti ini. Kalau kita run, maka nanti warnanya kita bisa berubah menjadi warna hijau. Ya, meskipun nggak warna aslinya Tokopedia, tapi yang penting ya hijau gitu aja. Nanti kalau teman-teman mau akurat warna hijaunya, bisa teman-teman gunakan tool yang lain untuk mengambil warna asli dari Tokopedia seperti itu. Oke, terus satu lagi yang mau saya tunjukkan. Kalau kita ganti di sini untuk fragment home-nya ya, fragment home. Di sini mau saya ganti, mau saya copy total ini, saya taruh di fragment home seperti ini. Sebentar, nanti ada error nggak ya? UI home fragment. Oke, di sini ada error. Ini saya komen dulu. Terus saya coba run. Nanti oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini itu udah ada apa namanya? Apa ini tadi namanya? Sistem status bar, maaf. Status bar, terus di bawahnya ada home, dan home ini akan selalu ada dimanapun, menyesuaikan dengan warna, menyesuaikan dengan teks yang akan kita set. Dan kebanyakan kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi yang lain, ini tuh tidak ada sebenarnya. Ya ada yang pakai ini, tapi ada yang enggak juga. Nah, kalau kita mau membuat sebuah activity, pasti ini tuh akan selalu ada. Nah, di sini kan ada activity login kan harusnya. Nah, ini ada lagi. Kita nggak mau itu karena nanti kayak mempersempit tempatnya. Nah, untuk menghilangkan ini tuh bagaimana? Di sini kita mau menghilangkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita mau menghilangkan day sama night-nya. Jadi kita pakai aja light di sini. Terus di sini karena kita mau samakan juga, di sini jangan day sama night, kita kasih light. Terus untuk menghilangkan pada bagian ini, saya move aja ke sini. Untuk menghilangkan pada bagian home ini, karena kita nggak mau pakai ini, itu kita tinggal ganti pada drag action bar ini, kita ganti no action bar. Udah gitu doang. Di tema malamnya juga kita harus kasih no action bar. Udah, terus kita run. Maka di sini dia belum keren. Aku run, maka di sini dia hilang. Tapi di sini ada error. Kenapa errornya ini? Navigation action.
Oh, karena kita setup action bar with nav container ini kita komen, coba kita run ulang. Karena kan tadi itu sebenarnya action bar di atas ini akan menyesuaikan namanya dengan eh, teks yang kita klik di sini kan. Nah, itu pengaturannya ada di sini tadi. Makanya di sini kita komen supaya nggak error. Seperti itu aja. Cukup. Mungkin itu aja dulu untuk tutorial kali ini. Lebih penjelasan mengenai color sama styling. Tapi styling itu nanti akan lebih luas lagi, lebih panjang lagi. Ada styling di teks, ada styling di button, ada styling di apa di layoutnya itu sendiri. Nanti akan ada tema-tema tersendiri nanti. Oke, thank you, semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.